Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketahuilah akan datang masanya di mana kedua kaki kita melemah tak berdaya, kedua tangan kita semu tak terasa, napas kita tercekik tak terkira. Diri kita akan berharap apa yang terjadi hanyalah mimpi belaka, tapi itu adalah pasti nyatanya kematian. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-185. Sahabat, Israel adalah malaikat yang akan memutus segala macam nafsu, memisahkan setiap perkumpulan, mensunyikan setiap rumah, dan meramaikan setiap jengkal tanah kuburan. Dikisahkan suatu ketika Nabi Idris alaihi salam didatangi oleh malaikat Israil alaihi salam. Kedatangannya bukan untuk mencabut nyawa, melainkan hanyalah berkunjung. Dalam kesempatan itu, Nabi Idris alaihi salam meminta tolong kepada malaikat Israil untuk mencabut nyawanya. Cabutlah nyawaku, kemudian Allah menghidupkan aku kembali, sehingga aku dapat beribadah lebih giat lagi kepada Allah setelah merasakan betapa perihnya sakaratul maut itu. Lalu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam. Melihat Nabi Idris alaihi salam, malaikat Israel menangis seraya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkannya kembali. Sahabat, atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Idris pun hidup kembali. Lalu setelah itu, malaikat Israel bertanya kepada Nabi Idris alaihi salam, "Perihkah sakaratul maut itu, wahai Nabi?" Lalu Nabi Idris alaihi salam menjawab, "Sesungguhnya rasa sakaratul maut itu kuumpamakan seperti binatang hidup yang dikelupas kulitnya atau dikuliti hidup-hidup, dan rasanya bahkan 1000 kali lebih sakit." Kemudian malaikat Israel alaihi salam berkata, "Sesungguhnya aku mencabut nyawamu secara halus dan berhati-hati, dan sungguh hal itu tak pernah kulakukan sebelumnya." Sahabat, dalam sebuah riwayat diceritakan detik-detik ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut dari jasad beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintih lirih. Lalu beliau bersabda, "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Di sebelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali yang tertunduk karena sedih yang mendalam. Melihat malaikat Jibril yang juga berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memalingkan wajah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Jijikkah engkau melihatku, wahai Jibril, sehingga engkau palingkan wajahmu seperti itu?" Lalu dengan lirih malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, siapa yang tega melihat kekasih Allah direnggut ajalnya?" Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, betapa dahsyatnya rasa sakit saat sakaratul maut ini. Maka timpakanlah semua rasa sakit dan siksa saat sakaratul maut kepadaku, jangan kepada umatku." Dan ketahuilah sahabat, bahwa sesungguhnya malaikat Israel telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang paling lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sakitnya sakaratul maut bagaikan tusukan sabetan 300 pedang." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain dikatakan bahwa kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap selembar kain sutra. Bila duri itu dicabut, maka tidak akan menyobek kain itu. Dan dari riwayat lain, beliau mengatakan bahwa sakaratul maut itu bagaikan mengambil sehelai rambut dari tepung. Sahabat, saat tiba sakaratul maut akan datang dua malaikat yang menyertai malaikat Israel alaihi salam. Kedua malaikat itu berdiri di sebelah kanan dan kiri calon mayat tersebut. Malaikat yang di kanan memperlihatkan semua amal-amal solehnya ketika di dunia, sementara malaikat yang ada di sebelah kiri memperlihatkan semua amal-amal buruknya. Sahabat, kematian bagi orang-orang mukmin adalah suatu kesenangan, karena apabila orang-orang mukmin dicabut nyawanya, malaikat pembawa berita akan menyampaikan kabar yang sangat menggembirakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho kepadanya dan surga menjadi tempat kembalinya, sehingga ia merasa sangat senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berbeda dengan orang-orang kafir, saat dicabut nyawanya, malaikat pembawa berita yang menakutkan akan menyampaikan kabar yang amat buruk baginya dan akan diperlihatkan ancaman siksaan yang ditimpakan kepadanya. Ia menangis, menjerit, menyesali segala kesesatan dan enggan untuk mati. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari azab Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.